What's up boys? Nah, hari ini North Boys balik lagi dengan gaming laptop review, di mana hari ini kita mau mereview sebuah laptop yang sekali lagi pertama kali baru kita review di channel ini, di mana kita mau nge-review sebuah laptop yang udah pakai RTX 3070 nih boys. Nah, sekarang di depan kita udah ada yang namanya Asus TUF F15, di mana ini merupakan ini terbaru dari TUF-nya dari Asus ini, dan ini yang bisa menurut kita bakal menggebrak market pasar gaming laptop di tahun 2021 ini. Dan yang akan kita review di depan ini kali ini spesifikasinya bisa dibilang yang paling tinggi lah dari seri TUF untuk yang di tahun ini. Karena di sini sekarang dia untuk prosesornya udah pakai i7 11370H, udah pakai Nvidia RTX 3070 seperti yang tadi saya bilang, pastinya bakal menarik sekali nanti di bagian segmen gaming dan juga benchmarkingnya. RAM sebesar 16GB dan SSD sebesar 1TB, dimana kalau misalnya kita lihat dari spek sheet-nya kayaknya sih bakal lumayan mahal ya. Harganya nanti dulu bakal saya kasih tahu. Untuk sekarang kita mau ngomongin soal form factor-nya dulu, karena di seri TUF F15 ini udah banyak yang bisa kita bilang perubahan dibandingkan dengan TUF seri yang terdahulu. Pertama-tama dari front cover-nya bisa kita lihat di sini semuanya desain overhaul, dan kalau misalnya kita lihat dari form factor-nya ini adalah dia menggunakan cetakan dari desain Zephyrus yang terdahulu, di mana kali ini dipakai untuk dari seri TUF, di mana menurut kita ini merupakan sebuah step up dari segi desain. Hanya saja kalau misalnya kita lihat nih bagian depannya, material yang dipakai di sini ada plastik, cuman dia menggunakan finish metal brush finish, jadi kelihatannya seperti aluminium tapi ini masih plastik. Dengan logo TUF di kanan atas yang benar-benar stealthy, warnanya hitam. Di sini semuanya dia warna gunmetal ya, seperti yang mereka bilang. Logo TUF-nya warna hitam dan ada tulisan TUF yang cuman siluet seperti ini di bagian kanan displaynya. Dimana menurut gua di sini bikin laptop ini kelihatannya jadi sangat stealthy dan tidak mencolok sama sekali. Jadi kalau misalnya kita bawa kemana-mana nggak bakal ketahuan kalau ini laptop gaming, kecuali kita kasih lihat bagian dalamnya. Oleh karena itu sekarang kita mau ngomongin soal bagian dalamnya, di mana bagian dalamnya juga di sini bentuknya, layoutnya ini bener-bener sama kayak Zephyrus, cuman memang desainnya berbeda. Bisa kita lihat balik lagi ridging-ridging yang ada garis-garisnya nih bunyi seperti ini. Nah, ini balik lagi di seri TUF kali ini, cuman dikit banget, cuma di bagian kiri dan kanan keyboard. Di bagian atasnya semuanya udah polos dengan ada sedikit air vent di sini, dan di bawahnya juga polos, cuma ada touchpad doang. Nah, udah gitu untuk bagian keyboardnya kali ini khusus TUF yang seri ini dia menggunakan keyboard yang backlightnya cuma warna mungkin bisa dibilang mint ataupun lime green ya. Jadi warnanya agak kehijau-hijauan begitu. Ini masih belum RGB, jadi nggak bisa kita konfigurasi RGB-nya. Cuman di sini ada beberapa auranya yang bisa kita konfigurasi. Jadi contohnya kalau kita pencet aura di sini, FN aura, dia bakal bisa ada breathing, ada strobing, dan ada static. Jadi ada 3 macam yang bisa kita customisasi lah di sini, dan juga brightness levelnya. Untuk placementnya semuanya nggak ada masalah, dan di sini WASD-nya masih di-highlight juga, masih kelihatan lah kalau ini laptop TUF, di mana kalau TUF itu biasa WASD-nya di-highlight seperti ini. Diberikan keycap translucent, jadi kelihatan bener-bener warnanya tuh pop-out dari si WASD key-nya. Nah, untuk touchpad-nya di sini juga berasa adanya peningkatan atau upgrade level dibandingkan TUF terdahulu, karena di sini touchpad-nya juga berasa navigasi udah cukup enak. Di sini finish-nya juga udah matte yang bener-bener mulus banget. Hanya saja memang klik kiri dan klik kanannya kalau misalnya kita bandingkan dengan Zephyrus agak sedikit berbeda karena di sini masih kurang tactile. Cuman overall menurut kita udah cukup bagus dan enak untuk dipakai. Nah, poin selanjutnya yang kita bakal ngomongin di sini adalah dari segi speaker, di mana speakernya terletak di bagian bawah kiri dan kanan, di mana speaker grillnya ada di bagian bawah dan di bagian edge sampingnya sedikit di sini. Untuk kualitas speakernya menurut saya sebenarnya udah bagus. Kalau misalnya kita buat nonton media ataupun buat main game, suaranya udah cukup kenceng, detailnya juga udah ada, bassnya juga udah cukup berasa. Hanya saja di sini yang menurut kita menjadi sebuah isu adalah placement dari si mungkin ya driver speakernya ini. Karena kalau misalnya kita pakai speakernya pas kita taruh di meja dan kita angkat sedikit seperti ini, itu bakal berbeda banget suara yang kita rasakan. Oleh karena itu menurut gua di sini mungkin ada sedikit salah placementnya. Kalau misalnya mereka placementnya lebih bagus, ataupun mungkin dari segi si grill speakernya ini di bleed ke samping, suaranya bakal lebih bagus lagi. Cuma untuk sekarang kalau misalnya kita pakai begini nih, seperti di meja biasa aja, berasa suaranya agak mendem. Cuman overall masih cukup bagus suaranya untuk dipakai buat konsumsi media. Nah, balik lagi kita masuk ke displaynya, di mana ini bener-bener dari desainnya reminiscent banget dengan desain Zephyrus, di mana bener-bener samping, atas, dan kanannya di sini semuanya udah tipis banget bezelnya. Cuman yang nggak ada di sini adalah webcam, di mana di zaman sekarang ini kalau misalkan laptop nggak ada webcamnya, kayaknya bakal bisa dicap agak kurang fleksibel.
Dimana sekarang orang-orang meeting, mau Zoom, mau Skype segala macam perlu webcam, cuman sayangnya di TUF seri ini udah nggak ada webcam, jadi mesti pakai webcam eksternal. Cuman selain itu displaynya di sini dia menggunakan display yang pastinya 15 inch, udah IPS panel, dan di sini untuk refresh rate-nya dia sangat tinggi sekali karena dia bisa di 240 Hz. Ini yang bisa mungkin memaksimalkan adanya si RTX 3070 di laptop ini. Nanti bisa kita genjot lagi lah FPS-nya biar lebih tinggi, biar lebih mulus lagi layarnya. Lalu sekarang kita masuk ke bagian build quality, di mana pastinya kalau misalnya kalian yang ngikutin seri TUF dari yang sebelum-sebelumnya, menurut kita seri TUF sebelumnya itu build quality-nya bisa dibilang agak kurang karena memang harganya mungkin lebih affordable dibandingkan dengan seri Strix ataupun Zephyrus. Cuman karena sekarang dia udah pakai layout Zephyrus dan memang menurut kita di sini sekarang build quality-nya itu udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan TUF sebelumnya. Kita pencet di sini udah nggak ada titik kopong, cuman memang karena di sini material yang dipakai semuanya masih plastik, belum ada aluminium. Jatuhnya kalau misalnya kita pegang nih, kita angkat dengan satu tangan karena dia masih agak sedikit berat, jatuhnya masih agak ada bending di sini. Udah gitu dengan displaynya juga, ini displaynya cuman menurut kita udah cukup oke, cuman memang masih sedikit agak wobbly. Jadi kalau misalkan dibuka tutup masih sarankan dari tengah, jangan dari samping, karena dari samping masih takutnya dia displaynya bisa bengkok. Cuman selebihnya kalau misalnya kita ngomong build quality, dari feel-nya aja ini udah jauh banget lebih bagus dibandingkan dengan TUF seri sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian port-portnya. Di sisi kiri di sini ada power jack, ada LAN port, ada satu kali HDMI, ada satu kali USB Type E 3.1, ada satu kali USB Type C yang udah support Thunderbolt 4 dan ada audio combo jack. Lalu di sisi kanan di sini ada dua kali USB Type E 3.2 dan ada satu Kensington lock. Di mana di sini menurut kita USB Type C yang udah Thunderbolt 4 ini pastinya bakal membantu sekali. Hanya saja yang missing di sini adalah untuk memory card slotnya. Mungkin bagi para content creator ini bisa menjadi sebuah loss yang lumayan berdampak. Untuk baterai life di sini, si TUF F15 ini menggunakan baterai sebesar 73 Wh. Yang setelah kita tes untuk pengerjaan biasa aja, katakan kerja work office ataupun cuma browsing-browsing biasa, itu bisa sampai dengan 7 jam. Nah, sekarang nih kita mau ngomongin soal hal terpenting, yaitu dari segi performance. Jadi benchmarking dari gaming testnya gimana? Yuk kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15, dan di sini untuk CPU-nya kita dapat di 1086 CB. Lalu untuk Cinebench R20 kita dapat di 2652 poin. Lalu untuk tes grafiknya di sini kita menggunakan 3D Mark, dan untuk tes di X11-nya kita menggunakan Firestrike. Di sini skornya ada di 16.813, dan untuk Firestrike Extreme-nya ada di 9.529. Lalu untuk tes di X12-nya kita menggunakan Time Spy, dan di sini kita dapat skornya di 7.373. Lalu untuk tes Spot Royal-nya kita dapat di 4.786. Dan yang terakhir untuk mengetes kecepatan SSD yang dipakai di TUF F15 ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Dan untuk sequential 1, rate-nya ada di 3.519 MB per second, dan rate-nya ada di 3.062 MB per second. Sudah bisa dibilang sangat cepat SSD yang dipakai di laptop ini. Nah, untuk gaming testnya di sini semua game yang kita tes itu pastinya settingannya udah rata kanan. Dan untuk game pertama yang kita tes di sini adalah game Control, di mana kali ini kita menggunakan dua preset, satu yang ray tracing-nya off, satu lagi yang ray tracing-nya on. Di mana pas ray tracing-nya off itu kita dapat FPS-nya di sekitar 100 FPS. Lalu saat ray tracing-nya on di sini kita dapat di sekitar 60-an FPS. Lalu selanjutnya game yang kita pakai untuk benchmarking yaitu Cyberpunk 2077, di mana di sini sekali lagi semua rata kanan, cuman bedanya dengan ray tracing on ataupun off. Saat ray tracing-nya off kita dapat rata-rata di 45 FPS, lalu saat ray tracing-nya on di sini kita dapat rata-rata di 35 FPS. Lalu untuk Horizon Zero Dawn di sini semua rata kanan lagi, kita dapat average FPS-nya ada di 64. Lalu untuk Monster Hunter World di sini semua rata kanan kita dapat FPS-nya di sekitar 70 sampai 80 FPS. Lalu yang terakhir kita menggunakan Red Dead Redemption 2 di sini untuk average FPS-nya kita dapat di 57,9 atau 58, bisa dibilang udah sangat bagus sekali. Nah boys, yang kita dapatkan dari tadi sesi benchmarking dan juga gaming testnya kali ini untuk si TUF F15 ini bisa dikatakan cukup banyak informasi yang bisa kita bahas. Pertama-tama dari segi si prosesornya, di mana si i7 11370H ini yang skor Cinebench-nya itu kalau misalnya kita lihat nih dia cuma di 1086. Kalau misalnya kita bandingkan dengan 10700 yang terdahulu itu dia kalah, karena 10700 itu skornya di sekitar 1200-an. Cuman ini dikarenakan karena memang 10700 itu 6 core dan si 11370H ini menggunakan 4 core
saja. Oleh karena itu bisa kita konklusikan kalau misalkan kita pakai buat gaming, ya ujung-ujungnya si 11370 ini bakal lebih bagus karena skornya itu sudah mendekati yang 6 core, si 4 core ini. Dan beberapa game itu kebanyakan cuma pakai 1 sampai 4 core, jarang banget ada yang bisa lebih utilize dibandingkan dengan 4 core. Oleh karena itu menurut kita si 11370 ini bakal lebih cocok buat gaming. Setelah itu kita mau ngomongin soal graphics card-nya juga, di mana si RTX 370 ini dari findings yang kita dapatkan dari kita ngetes benchmarking, kita ngetes game, di sini memang bisa dibilang masih agak di bawah dari yang seharusnya, di mana seharusnya 3070 ini performance-nya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan video kemarin yang kita ngetes di 3060 ini. Di sini kita dapat memang lebih tinggi, cuman tingginya nggak terlalu jauh. Akhirnya setelah kita utak-atik dan ujung-ujungnya kita nanya ke pihak Asus juga, kita sampai di konklusi bahwa chipset yang dipakai di laptop ini yaitu H35 ini ada konfigurasi yang membuat si RTX 3070 yang ada di laptop ini bekerjanya tidak maksimal. Nah, untuk sekarang isu ini juga lagi dikerjain. Untuk kedepannya kita expect harusnya kalau misalkan bisa dibenerin via software, kedepannya mungkin nanti bakal ada BIOS update yang bisa memaksimalkan performa si RTX 3070 di laptop ini. Cuman kalau misalnya kita ngomongin buat sekarang ini, ya menurut kita, rekomendasi kita mending di hold dulu, jangan langsung dibeli sampai nantinya bisa ada udah update yang bisa memberikan si RTX 3070 ini performa yang semestinya. Cuman memang isu ini juga nggak terjadi di setiap instansi. Contohnya seperti tadi kita ngetes untuk Red Dead Redemption 2, skornya udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3060 yang kita tes kemarin. Cuman sedangkan kalau kita lihat di game Cyberpunk, ya memang bisa dibilang sedikit lebih tinggi, cuman udah mirip banget sama 3060 yang seharusnya dia bisa jauh lebih kuat lagi dibanding ini. Jadi mungkin ya untuk game Cyberpunk aja yang si H35-nya itu punya masalah untuk mengoptimalisasi si 3070-nya, nggak di semua instansi. Ya cuman sisanya balik lagi kalian, ini hasilnya kita dapatkan untuk sekarang itu seperti ini. Nah cuman kalau misalnya kita lihat secara overall nih, si TUF Dash F15 yang udah pakai 3070 ini harganya ada di sekitar 29 juta, ya bilang 30 juta lah. Ya memang kalau misalkan kita bilang kalau 3070-nya itu work as intended, itu performanya sesuai dengan yang kita expect, bisa dibilang ini laptop udah sangat recommended sekali lah bisa kita bilang, karena memang jamnya atau loncatannya dibandingkan dengan si TUF yang seri sebelumnya itu udah jauh banget, dimana sekarang bentuknya juga udah kayak Zephyrus, udah gitu bener-bener semuanya udah bisa dibilang build quality-nya juga udah naik banget, semuanya udah mantep banget lah dibandingkan dengan TUF yang terdahulu. Minusnya nggak banyak itu cuman dengan nggak adanya si memory card slotnya di sini dan juga nggak ada webcam di si TUF Dash F15 ini, cuman itu doang. Sisanya menurut kita udah bagus banget, bahkan feel-nya berasanya udah kayak punya Zephyrus kalau misalnya kita beli si TUF seri ini. Nah, oleh karena itu menurut kita kalau misalkan emang kalian lagi nyari laptop gaming dan pengen banget cobain si TUF ini, solusinya adalah kalian bisa cari TUF yang seri Dash F15 cuman yang pakai RTX 3060, di mana 3060 nggak ada isu dengan konfigurasi dari chipsetnya itu. Oleh karena itu menurut kita sekarang untuk yang 3070 ini mending di hold dulu sampai ke depannya, mungkin kalau misalkan ada update via software yang bisa ngebenerin ini. Kalau misalkan mau nyari mending cari yang 3060, di mana itu semua udah dapat fitur seperti ini, bodinya udah cakep kayak gini juga, udah slim, mulus, keren banget kayak si TUF Dash F15 yang sekarang ada di depan saya ini. Oke, kayak gini aja untuk review kita buat si Asus TUF Dash F15 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal keluar, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si TUF seri terbaru ini yang bentuknya udah kayak Zephyrus, boys. Gini aja, gue Bola, signing out.